Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nur Afifah H1418802, Ayu Lestari H141839, Alifia Nur Fauzan H141873, dan Ayu Stika H141880 yang akan membahas hasil diskusi kami mengenai praktek proletariat yang dilakukan oleh industri fast fashion Zara. Baik, penjelasan rincinya akan dibahas oleh rekan saya. Latar belakang kami menganalisis kasus proletariat yang dilakukan oleh Zara, karena perkembangan industri fashion yang terus meningkat menyebabkan tingginya antusiasme di masyarakat dalam memilih fashion yang diinginkan. Nah, sejalan dengan hal tersebut, maka hadirlah industri fast fashion. Industri fast fashion ini merupakan industri yang memproduksi pakaian secara massal, dijual dengan harga relatif terjangkau, dan mendorong semakin cepatnya perubahan tren mode dunia. Nah, salah satu pelopor industri fast fashion adalah Zara, perusahaan multinasional asal Spanyol yang mengikut sertakan negara-negara dunia ketiga sebagai faktor produksinya. Namun, terdapat beberapa masalah seiring tumbuhnya industri fast fashion ini. Zara terbukti melakukan eksploitasi terhadap para pekerjanya. Eksploitasi yang dilakukan yakni para pekerja dipekerjakan secara tidak manusiawi dengan rentan waktu bekerja 19-13 jam per hari, dan dibayar hanya dengan kisaran $1 per hari, bahkan ada pekerja yang hanya mendapat $0,3 per hari, dengan kondisi pekerjaan yang tidak setimpal dengan upah yang diberikan. Yang terdapat pada kasus ini yaitu proletariat. Proletariat adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi kelas sosial rendah, anggotanya disebut dengan proletarian. Awalnya, istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan orang tanpa kekayaan atau biasa digunakan untuk menghina atau merendahkan. Hal ini terjadi sampai Karl Marx mengubahnya menjadi istilah sosiologi yang merujuk pada kelas pekerja. Dalam artian Marx, proletar adalah masyarakat kelas kedua setelah kelas kapitalis yang hidup dari gaji hasil kerjanya. Banyak stereotip yang memandang bahwa proletar hanya sebatas sebagai masyarakat kelas rendah. Pekerjaan mereka tak lepas dari buruh, petani, nelayan, atau orang-orang yang berkutat dengan pekerjaan yang mengandalkan tenaganya saja. Nah, bila dikembalikan pada konsep yang dicetuskan oleh Karl Marx tersebut mengenai proletar dan borjuis, maka praktik fast fashion yang dilakukan oleh Zara ini dapat dijadikan sebagai salah satu contoh terkait usaha penciptaan hierarki sosial di mana struktur kelas yang tercipta menempatkan Zara sebagai pemilik modal dan pekerja sebagai buruhnya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan. Zara ini merupakan merek terbesar dari Inditex Group yang berkontribusi lebih dari 70% revenue Inditex. Zara melakukan ekspansi kapitalis ke 88 negara berkembang dengan jumlah toko sebesar lebih dari 3.000 toko. Zara juga mengusung konsep fast fashion yang memproduksi sekitar 11.000 hingga 20.000 model pakaian per tahun dengan pergantian model setiap 4 hingga 5 minggu sekali. Lalu, seperti apakah kondisi dari tenaga kerja Zara ini? Rupanya, arus produksi masif tidak menyadarkan Zara untuk memproduksi atau untuk mengalokasikan kapitalnya terhadap pemeliharaan faktor produksi, terutama tenaga kerja. Zara justru mengalokasikan 80% dari kapitalnya untuk membuka toko baru dan hanya 10% untuk pemeliharaan faktor produksi. Tenaga kerja Zara dipekerjakan tidak manusiawi dengan rentan waktu bekerja 13 hingga 19 jam per hari, dengan lingkungan pekerjaan yang juga tidak manusiawi dengan tingkat kebersihan dan keamanan yang rendah. Selain itu, para pekerja hanya dibayar $1 per hari, bahkan ada yang $0,3 per hari, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan yang setimpal dengan upah yang diberikan oleh pihak Zara kepada tenaga kerja. Baik, setelah mengetahui bagaimana yang sebenarnya terjadi di lapang, yaitu khususnya pada industri fast fashion brand Zara, lantas bagaimana relevansi kasus tersebut dengan teori atau konsep proletariat? Nah, teman-teman, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa prinsip yang diusung oleh Zara ini ternyata melahirkan hierarki sosial yang terpolarisasi di antara dua kelas. Kelas yang pertama adalah kelas borjuis, yaitu Zara dari Spanyol yang notabene-nya memiliki kapital serta memegang kendali atas produksi. Dan yang kelas kedua adalah kelas proletar, yaitu pekerja di negara-negara berkembang yang didorong untuk terus bekerja
untuk meningkatkan keuntungan dari kelas borjuis. Nah, di sini juga dalam praktiknya kaum borjuis ini menekan pengeluaran untuk buruh seminimum mungkin. Jadi salah satu bentuk eksploitasinya adalah para pekerja atau kaum proletar ini digaji rendah oleh perusahaan Zara sehingga tidak sebanding dengan jam kerja yang panjang dan juga penuh tekanan karena skala produksinya besar. Nah, teman-teman, padahal kaum proletar ini sangat bergantung pada gaji mereka untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Maka di sini dapat dijelaskan bahwa terjadi transfer kesejahteraan yang seharusnya diterima oleh kaum proletar tetapi tidak diterima dan justru hanya meningkatkan keuntungan bagi kaum borjuis. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa kaum borjuis melakukan praktik proletariat. Lantas bagaimana dampak lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dampak yang ditimbulkan dari industri fast fashion Zara yang melakukan praktek proletariat ini sangatlah besar. Perkembangan industri fast fashion yang mendorong brand Zara untuk memproduksi style fashion dengan cepat sesuai arus tren mode terbaru. Tekanan untuk mengurangi biaya dan mempercepat waktu produksi dilakukan Zara agar dapat memperoleh kepuasan konsumen, sehingga brand image Zara semakin meningkat dan bahkan mampu melakukan ekspansi bisnisnya secara internasional. Selain itu, keterjangkauan harga dan cepatnya produksi model busana terbaru dalam industri fast fashion Zara ini membuat pergeseran nilai guna dari pakaian sehingga budaya konsumtif menjangkiti konsumen. Dan yang terakhir yaitu pasar industri Zara yang besar meningkatkan brand value pada Zara. Hal ini terlihat pada grafik yang ada bahwa brand value fast fashion Zara cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.